Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-23. Istri sang ustadz yang terbuai hasrat. Mbak yakin? Tanya Arif. Entahlah, tapi aku sangat ingin sekali sekarang ini, jawab Leli. Aku sudah mencintai orang lain, Mbak juga masih belum resmi bercerai. Kita sama saja dengan berzina, kata Arif, Mbak kan seorang wanita yang taat agama. Aku tak tahu kenapa aku selalu memikirkanmu, Mas. Aku tak bisa membohongi diri kalau aku sekarang ini sedang butuh, Mas juga memancingku. Biarlah apa yang terjadi saat ini terjadilah. Kalau sudah ada yang mengisi hatimu, aku rela jadi yang kedua. Saat ini, aku hanya inginkan kamu, Mas. Aku tidak akan mundur, ucap Arif. Kedua tangan Arif langsung beraksi. Tangan kiri menarik Leli hingga kedua badan mereka menempel. Tangan kiri bergerilya di dada Leli yang masih terbungkus pakaian. Dan bibir mereka kembali bersatu. Ah, lenguh Leli saat tangan Arif bergerilya. Mungkin karena suaminya sudah beberapa bulan ini tidak pernah menyentuhnya, sehingga sentuhan Arif terasa seperti nostalgia. Kau yakin menginginkannya denganku? Bisik Arif di telinga Leli. Iya, Mas. Aku mau, jawab Leli. Tangan Arif mulai beraksi lagi, melepaskan yang menempel di perempuan itu. Leli sangat seksi, biarpun sudah memiliki anak. Leli juga membantu Arif melepaskan semua yang ada di lelaki itu, hingga pria itu sekarang hanya meninggalkan barang yang menjulang tinggi. Tangan kanan Arif sudah bergerak, melaksanakan tugasnya, bergerilya meskipun sendirian ia sangat pemberani menyasar ke segala arah. Perempuan itu memejamkan matanya, meresapi setiap rasa yang menajlar ke seluruh jiwanya, membuat Leli serasa melayang dan bergetar. Tiba-tiba aktivitas Arif berhenti. Leli membuka matanya. Mata Leli tak bisa berpindah dari hal kebanggaan Arif. Begitupun mata Arif langsung tertuju kepada apa yang jadi tujuannya. Indah sekali, puji Arif, suamimu orang yang bodoh. Leli memejamkan matanya, seolah tahu apa yang akan dilakukan oleh Arif. Arif langsung menjalankan tugasnya, dia tidak langsung pada inti pendakian, dia bermain-main dulu, merasakan semerbak wangi dari titik 0 km Leli. Mas, lenguh Leli. Tentu saja hal itu tak dipedulikan oleh Arif. Dia mendapatkan mainan baru, dia menyusuri lembah puncak itu. Leli merasa kotor saat itu, sebab ada seorang yang bukan mahramnya menikmati kesucian yang harusnya dia jaga, tetapi dia juga menginginkannya. Badan Leli melengkung hingga pertahanannya pun jebol. Ah! Nyampe, Mas! Arif menghentikan aktivitasnya, membiarkan Leli menikmati puncak. Perlahan-lahan Arif beranjak. Kini giliran Leli yang akan mengobrak-abrik pertahanan Arif. Perempuan itu sudah tak perlu diajari lagi caranya. Ah! Mbak jago banget nih. Heran aku, kenapa suami Mbak malah suka istri orang, puji Arif. Leli menatap mata Arif. Kedua mata mereka seperti memberikan isyarat kalau keduanya sama-sama menginginkan hal ini. Arif tak mau berlama-lama. Dia segera turun dan melaksanakan tugas intinya. Sudah siap? Tanya Arif. Leli mengangguk. Sorot matanya sudah berbeda. Sorot mata sayu yang ingin dituntaskan hasratnya. Aku ingin keluar di dalam, kata Arif. Tak apa-apa? Leli mengangguk. Dia sama sekali tak menolak untuk itu. Dia sangat menginginkannya, walaupun risikonya ia tahu. Aku ingin punya anak darimu, kata Leli. Kenapa? Tanya Arif. Aku cinta kamu, Mas, jawab Leli dengan hati yang jujur. Bagaimana kalau aku tidak mencintaimu dan ini hanya hubungan one night stand? Tak apa. Aku akan menerimanya. Perlahan Arif melangkah, memulai pendakiannya dengan Leli. Ah! Hal yang tidak pernah dia sangka bisa dia lakukan. Arif sangat menikmati perjalanan dalam pendakiannya. Dia ingin saat itu menjadi saat yang paling berharga bagi Leli. Leli sudah kepincut dengannya dan mau tak mau dia harus membuat saat ini menjadi saat-saat yang spesial. Ah! Dalam banget, Mas. Nikmat. Iya, aku ingin begini terus. Nanti Hafiz bangun gimana? Leli menoleh ke arah Hafiz.
Hafiz, maafin Umimu ya nak. Umi nggak tahan. Mas, dalam banget. Enak banget ini. Mas suka? Iya. Aku ingin jadi istri Mas. Aku ingin kau mengandung anakku. Aku terima Mas. Akhirnya Arif mendaki agak cepat. Tubuh mereka benar-benar melekat, keringat pun sudah bercucuran. AC di kamar itu tak akan mampu lagi mengalahkan bagaimana perpaduan panas pendakian mereka. Berbagai gaya mereka lakukan. Tidak tanggung-tanggung memang, Arif menjelajah menuju puncak ini. Semakin lama pendakian semakin cepat. Suara-suara terdengar bersahutan, tetapi dia bungkam mulutnya agar anaknya tidak terbangun. Perempuan itu pasrah dengan gaya apapun yang diinginkan oleh lelaki pujaannya ini. Dia sendiri heran, sirep apa yang digunakan oleh Arif sampai dia takluk, bahkan sudah beberapa kali juga Leli mencapai puncak kenikmatan duluan. Tubuh Leli melengkung saat Arif mengejang mencapai puncak, diiringi mata Leli yang terbelalak menyusul mencapai tujuannya bersama Arif yaitu indahnya puncak kenikmatan. Bagi Leli ini puncak terhebat dan terindah yang belum pernah dia rasakan. Bahkan suaminya tak pernah memberikan nikmat sehebat ini. Dia mendekap Arif erat-erat, Arif pun begitu, hingga keduanya lemas dan ambruk. Arif mengatur napas. Dia hendak melepaskannya, tetapi Leli mencegahnya dengan menekan pinggang Arif dengan kedua tangannya. Jangan dulu, pinta Leli. Akhirnya, Arif membiarkannya tetap hingga mengecil di dalam. Arif kemudian berguling ke samping. Terlentang menatap langit-langit kamar, sambil tangannya menggenggam tangan Leli. Makasih, ucap Leli. Tidak. Aku yang makasih, kata Arif. Mas tahu kan apa yang kita lakukan ini? Iya, kita berzina. Iya. Mas menyesal? Tidak. Aku juga tidak. Mereka sudah dewasa. Mereka tahu risiko yang akan mereka hadapi. Dan mereka juga tahu kalau mereka tidak akan pernah bisa lolos yang namanya nikmat. Setelah istirahat beberapa menit, mereka pun mengulanginya lagi. Rasanya tak pernah puas Arif menggarap Leli, Leli juga tak pernah puas ingin dengan Arif. Aktivitas itu baru berhenti saat Hafiz mulai bangun. Itu pun Arif sudah 3 kali mencapai puncak nikmat. Jam 3 pagi Arif terbangun karena ingin ke toilet. Dia mendapati Leli duduk di ranjang sambil mengusap-usap kepala anaknya. Dia masih belum memakai apa-apa. Arif melihat baju-baju mereka sudah dijemur di hanger. Sepertinya Leli tadi yang mengurus saat dia tidur. Setelah dari toilet, Arif berbalik ke tempat tidur. Kini dia mendapati Leli sudah berada di ranjangnya. Arif lalu masuk ke dalam selimut masih tak pakai apa-apa. Mereka saling berpelukan. Leli menempelkan kepalanya di dada Arif. Dadanya ditekan ke tubuh Arif, sengaja hal itu dilakukan karena nyaman menurutnya. Kok nggak tidur? Apa nggak bisa tidur? Tanya Arif. Kepikiran ini, jawab Leli sambil menggenggam yang masih loyo. Kenapa emangnya? Mau lagi? Tanya Arif. Ih, maunya. Kalau mau ayo aja, kata Arif. Leli tertawa. Ganas banget sih. Kata Mas tubuhku seksi ya. Iya, seksi kok. Bahkan aku bisa nambahkan tadi. Leli mendongak untuk mencium Arif. Memangnya, Mas suka sama seseorang? Tanya Leli. Iya, jawab Arif. Siapa namanya? Lista Herliana. Cantik? Iya. Masih gadis? Iya. Leli menghela nafas. Ah pantas. Aku sudah turun mesin. Tapi kamu masih menarik, kok, puji Arif. Iya, tapi aku tidak bisa menggantikan dia di hati Mas. Cinta tak bisa dipaksakan, Mbak. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin Mas. Ayah dan ibuku sudah tiada. Walaupun sekarang aku tinggal dengan orang tua angkatku, tetapi tetap saja aku sebatang kara sekarang ini. Ditambah suamiku berkhianat. Kemana lagi aku harus pergi, kata Leli. Dia pun terisak. Tak apa-apa kalau Mbak ikut aku. Tapi aku minta maaf tidak bisa membagi cintaku kepada orang lain, kata Arif. Aku benci pada perempuan itu, kata Leli. Jangan begitu dong.
Kalau Mbak benci dia, Mbak juga sama seperti membenciku. Leli membenamkan wajahnya ke dada Arif. Please, biarkan aku dalam pelukan Mas. Meskipun Mas punya tambatan hati. Izinkan aku juga dalam pelukan Mas. Aku takutnya ini hanya akan jadi nafsu belaka. Tak apa. Mas boleh garap aku kapanpun, asal jangan pergi. Aku tahu Mas Arif orang baik. Mas sayang sama keluarga. Aku juga. Aku tak mau hidup bersama pengkhianat seperti suamiku. Aku maunya Mas, kata Leli sambil menangis. Kau tahu aku tak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin aku bisa melepas nikmat dengan wanita lain di depan orang yang aku cintai? Tak apa-apa. Aku akan bilang padanya nanti, aku akan membujuknya nanti, kata Leli. Iya kalau dia mau. Kalau tidak. Leli terdiam. Hidup ini relatistis. Aku tahu perasaan Mbak sekarang sedang kalut, bingung dan bimbang. Mbak melakukan ini karena butuh, karena Mbak jarang dibelai, kata Arif mencoba menghiburnya. Kalau Mbak ingin nikmat sama aku bisa dan siap kalau sedang mampu, tapi aku tidak mau memberikan cinta kepada Mbak. Leli kembali menghela nafas. Tangisnya masih terdengar. Aku bodoh ya, Hicks, mengharapkan sesuatu dari hal yang tidak mungkin aku gapai. Aku tak bisa, Mbak. Cintaku hanya untuk satu orang, kata Arif. Tangan Leli kembali bergerak memainkannya. Sebagai lelaki normal hal itu wajar. Terlebih lagi di atas tubuh Arif ada seorang perempuan seksi yang akan memberikan nikmatnya begitu saja kalau dia mau. Perempuan itu menghentikan tugasnya, kemudian dia bangun. Menempatkannya ke titik inti 0 kilometernya. Kalau begitu, aku akan meluapkan hasrat nikmatku terus denganmu sampai Mas luluh, kata Leli. Setelah itu ditekannya hingga masuk semua. Sejurus kemudian dia melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Ah! Lenguh keduanya. Enak kan, tanya Leli, aku bisa bikin Mas keenakan lagi. Aku bisa bikin kantong Mas kering. Ah, kok aku yang keenakan, gumam Leli, Mas, aduh. Leli pun tak kuasa, hingga dia ambruk bersamaan dengan Arif yang sampai pada puncaknya yang datang kepada Leli. Nikmat sekali. Ah, kenapa baru kali ini aku mendapatkan nikmat seperti ini? Kenapa suamiku tak bisa melakukannya, tanya Leli. Aku cinta sama Mas, kata Leli sambil menciumi Arif. Arif tak menjawab. Keduanya lelah, lalu tertidur hingga sinar matahari membangunkan mereka. Bersambung.